Selamat siang kawan-kawan, kita ketemu lagi di AJM Talk, channel Bicaralah Buruh. Hari ini kita akan berbincang dengan tamu dari Indonesia Timur, ada Mbak Miske Abdullah dari DPW FSPMI Gorontalo. Mbak Miske, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik dan sehat, Bung. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas kemenangan dari kawan-kawan FSPMI Gorontalo yang Ya, kabarnya memenangkan gugatan di PT UN. ya, Mbak Miske, alhamdulillah kami. Ya, ya, bisa diceritakan sedikit latar belakang dari gugatan yang diajukan oleh kawan-kawan FSPMI Gorontalo. Silakan. jadi latar belakang DPF SPMI mengajukan gugatan di PT UN Gorontalo itu, yang pertama adalah ada instruksi dari DPP Ya, FSPMI bahwa karena seluruh Indonesia kenaikan itu tidak sampai 1%, kecuali DKI Jakarta ya. Jakarta yang gubernur langsung menaikkan sekitar 5%. Sementara untuk Gorontalo sendiri memang kekecewaan yang sangat dalam bagi kawan-kawan di sini, kita hanya naik 0,42%, ya, sekitar Rp11.754, yang ketika dibagi 24 hari dia hanya sekitar Rp395. Jadi ya, Gubernur Provinsi Gorontalo tentang upah minimum provinsi di tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Gubernur pada tanggal 19 November 2021. Sementara kami rapat pleno itu di tanggal 18. Hanya dalam jangka waktu sehari, Gubernur menandatangani surat keputusan tentang kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 itu yang hanya sekitar 0,42% sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja. Nah, yang alasan gugatan kami yang kerugian dari 54 PUK, dia sekitar 2.118 pekerja yang merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa ini. ya, Dan seiring berjalannya waktu juga pada saat menghadirkan saksi, pihak tergugat itu tidak menghadirkan saksi. Yang ya, saya dapat informasi dari pengacara Pemprov, tidak ada satupun dari Dinas Tenaga Kerja yang siap untuk menjadi saksi. Jadi kata mereka kemarin saya ketemu, kami nggak mau, nanti Ibu Meske pasti akan keras kami di situ, kami nggak tahu mau ngomong apa, begitu kata mereka. ya, Jadi alhamdulillah itu salah satu juga kemenangan buat kami, dan gugatan kami ini tidak ada intervensi, hanya ya. tergugat. Tidak ada intervensi dari pihak Apindo atau pihak yang lain, tidak ada. Sehingganya kami menghadirkan alhamdulillah saksi ahli Pak Nasef. Pak Nasef yang hadir, saksi fakta, saya menghadirkan saksi fakta, tapi karena saksi fakta yang kami hadirkan dari anggota pengurus FSPMI, jadi sehingganya ditolak oleh majelis. Saya mencoba untuk mengundang kawan-kawan dari serikat yang lain yang masuk di Dewan Pengupahan, tapi kemudian mereka tidak siap untuk menjadi saksi. Alhamdulillah, saya perkuat saja di kesimpulan. Setelah itu saya perkuat di kesimpulan, dan alhamdulillah kemarin tanggal 16 itu gugatan kami dikabulkan seluruhnya oleh pengadilan, oleh majelis. Nah, langkah yang akan kami lakukan adalah ini batas pemasukan pernyataan banding itu kan 14 hari setelah putusan. Kami berharap pemerintah provinsi itu tidak akan banding, karena ini hanya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kami akan meminta karena Gorontalo itu ada penjabat gubernur yang baru sebulan lebih dia menjabat, sehingga saya akan berkirim surat kepada gubernur untuk audien dan meminta agar gubernur segera menerbitkan surat keputusan tentang pencabutan SK Gubernur nomor 421
yang dikeluarkannya pada tanggal 19 November kemarin. Kami minta segera dicabut, kemudian akan dilakukan rapat kembali oleh Dewan Pengupahan. Yang kami minta di dalam putusan itu sebenarnya sudah ada kenaikan 5,56% sesuai dengan PP 78 2015. Kami mengambil inflasi dan pertumbuhan ekonomi di bulan November 2012 itu sekitar 5,56%. Jadi begitu, Bung. Alhamdulillah ini luar biasa sekali perjuangan kita, tidak menyangka ternyata kami alhamdulillah kami menang. Yang kemarin yang disampaikan oleh pengacara pemerintah provinsi itu mereka akan menghadirkan saksi ahli dari kementerian. Saksi ahli dari kementerian. Nah, saya menunggu. Kami siap. Saksi ahli dari manapun silakan dihadirkan. Langkah-langkah Ya. apa yang diambil oleh kawan-kawan DPW FSPMI Gorontalo untuk memenangkan gugatan ini? Untuk memenangkan gugatan ini, langkah-langkah yang kami lakukan berkoordinasi tentunya dengan DPP FSPMI ya. Kemudian setelah kami menerima SK gubernur itu ini objek sengketa di tanggal 3 Desember, jadi kami melakukan upaya keberatan. Kami menyurat kepada Gubernur Gorontalo keberatan dengan SK yang diterbitkan oleh Gubernur. Setelah kami melakukan keberatan di tanggal 25 Desember itu tidak mendapat respon dari Gubernur. Sehingganya ini menjadi salah satu syarat juga bagi kami untuk mengajukan gugatan PT UN. Ya, oke. Selanjutnya, atas kemenangan yang didapat di Gorontalo, tindak lanjutnya seperti atas apa? kemenangan yang ya, tindak lanjut yang akan kami lakukan adalah menunggu 14 hari. Setelah 14 hari, semoga saja pihak tergugat dalam hal ini pemerintah provinsi itu tidak akan mengajukan banding. Namun di hari Senin nanti kami akan menyurat kepada Gubernur Gorontalo untuk melakukan audiens dengan beliau. Karena beliau adalah penjabat gubernur baru yang baru menjabat baru sebulan lebih, saya akan bertemu dengan beliau. Saya akan meminta agar gubernur segera mengeluarkan surat tentang pencabutan SK Gubernur Gorontalo nomor 421 tentang upah minimum provinsi tahun 2022. Sehingganya setelah itu kami akan melakukan rapat Dewan Pengupahan. Rapat Dewan Pengupahan terkait dengan upah UMP di tahun 2020 yang menggunakan PP 78 tahun 2015. Yang sebenarnya di dalam pertimbangan di dalam gugatan saya itu sudah saya tentukan bahwa UMP untuk Provinsi Gorontalo di tahun 2022 itu akan naik sekitar 5,56%. Yang kemarin hanya naik 0,42%. Baik, Mbak Misha, mudah-mudahan Ya. 14 hari ke depan kawan-kawan di Gorontalo tetap masih dengan kemenangan yang sama, tidak ada banding dari Pemprov Gorontalo. Kira-kira seperti itu harapan dari kawan-kawan. Kami akan menyampaikan bahwa gubernur jangan atau tidak usah melakukan upaya banding. Mengingat kenaikan ini hanya 155, hanya Rp155.000 dan hanya akan dinikmati oleh buruh itu hanya beberapa bulan. Kalaupun akan upaya banding, bisa putusannya turun, kita buruh-buruh ini tidak akan menikmati lagi kenaikan kemenangan gugatan kita ini. Olehnya semoga saja Gubernur Gorontalo, penjabat Gubernur Gorontalo ini akan akan berpihak kepada buruh. Kami akan coba bagaimana caranya, saya akan mencoba audiens dengan beliau, bagaimana caranya agar pemerintah Provinsi Gorontalo tidak akan melakukan upaya banding.
Semoga ini akan berhasil, Bu. Baik, Mbak Miska. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sedang diperjuangkan oleh kawan-kawan di Gorontalo tetap mendapatkan kemenangan sebagaimana yang telah menjadi putusan di PT UN. Kawan-kawan, ini adalah sebuah inspirasi dari Indonesia Timur bahwa apa yang sedang diperjuangkan oleh kawan-kawan buruh sedikit banyak dengan perjuangan yang begitu keras dan tekun, mudah-mudahan tetap membawa kemenangan untuk kita semuanya. Demikian yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih Mbak Misha atas waktunya. Sukses terus dengan FSPMI Gorontalo-nya. Baik, selamat ketemu di episode berikutnya. Amin.